Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Syarifuddin, peserta pelatihan CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 38, kelompok 3, dengan nomor NDH 25 dan dengan tutor Bapak Insinyur Haji Adhan Nuryani MSI. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang salah seorang tokoh panutan yang telah menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani Indrawati, atau biasa kita kenal dengan nama Ibu Sri Mulyani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai tanggal 1 Juni 2010. Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah beliau raih diantaranya yaitu dinobatkannya sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada tanggal 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Pada Agustus 2008, Ibu Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Pada tanggal 11 Februari 2018, dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Ibu Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia, Best Minister Award. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sheikh Muhammad bin Rashid, yang merupakan Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai. Oleh karena itu, beliau sangatlah pantas dipilih sebagai tokoh panutan nilai ASN berakhlak untuk menjadi pedoman ke depannya sebagai ASN yang baik. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut ini adalah beberapa implementasi nilai-nilai berakhlak yang ada pada Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan selalu berupaya memulihkan perekonomian nasional yang menurun akibat COVID-19. Pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang tercepat di negara-negara berkembang di dunia. Dalam melakukan penanganan, pemerintah menggunakan kebijakan dan instrumen fiskal untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dengan dukungan tersebut, perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 3,65% pada tahun 2021 dan lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 2,07%. Pemulihan juga terlihat di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia telah membaik. Komitmen Ibu Sri Mulyani ini sesuai dengan nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Ibu Sri Mulyani ditunjuk pertama kali untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menjabat sebagai menteri, Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan Departemen Keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, serta mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Nilai selanjutnya yaitu kompeten. Dalam hal kompeten, kemampuan Ibu Sri Mulyani tidak perlu diragukan lagi. Lulus S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat pada tahun 1990. 2 tahun berikutnya, ia berhasil mendapatkan gelar PhD of Economics. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan,
Mulyani banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor. Nilai yang keempat yaitu loyal. Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tanggal 27 Juli 2016, Ibu Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali dipercaya menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Kerja. Belum setahun menjabat, Ibu Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia pada tahun 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. Kepulangan Ibu Sri Mulyani ke Indonesia sekaligus menerima jabatan sebagai Menteri Keuangan mencerminkan sikap loyal dan cintanya Ibu Sri Mulyani kepada bangsa dan negara Indonesia. Demikian sikap dan perilaku berakhlak yang dapat kita contoh dari Ibu Sri Mulyani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.